Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yunia dengan NIM 2288-2022. Saya dari kelas A Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan mempresentasikan artikel poster studi kebantenan ulangan tengah semester mengenai jalur rempah di Banten. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara keseluruhan bagaimana jalur rempah di Banten ini ada atau terbentuk. Nah, yang pertama yaitu pada abad ke-16, Kesultanan Banten itu mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang perniagaan. Nah, dalam bidang perniagaan itu, salah satu komoditas utama yang dijual adalah lada atau rempah-rempah. Maka dari itu tidak heran jika jalur rempah di Banten ini sangat dipengaruhi oleh Kesultanan Banten pada abad ke-16. Setelah itu, jalur rempah yang ada di Banten ini mengalami akulturasi budaya. Mengapa sih adanya akulturasi budaya? Karena Kesultanan Banten ini menjadi titik penghubung, titik pertemuan dan juga konektivitas antara masyarakat Banten dan masyarakat dunia luar. Maka dari itu akulturasi budaya pun muncul. Nah, seperti misalnya kalau kita melihat ada yang namanya Kampung Pamarican. Kampung Pamarican itu jika kita teliti lebih dalam lagi merupakan toponimi dari Kesultanan Banten yang merupakan itu Kampung Pamarican berasal dari kata merica atau lada. Nah, dari situ tidak hanya akulturasi budaya saja, tetapi banyaknya nama-nama yang diambil atau toponimi yang ditemukan. Nah, secara singkat atau gamblangnya itu toponimi di Banten ini ada 3 untuk jalur rempah sendiri ya. Yang pertama yaitu toponimi yang berdasarkan etnis yang bermukim. Yang kedua, toponimi yang berdasarkan kegiatan perdagangannya itu seperti apa. Dan yang ketiga yaitu toponimi dari elit perdagangannya. Nah, saya di sini akan menjelaskan satu-satu contoh-contohnya dari yang pertama, yaitu toponimi berdasarkan etnis yang bermukim. Kalau kita lihat di wilayah Banten lama sekarang ini, kita tidak asing lagi ya melihat adanya Pacinan atau Pakojan. Nah, Pacinan sendiri itu sejarahnya bahwasannya ketika jalur rempah atau adanya jalur sutra sendiri itu terjadi, maka ada kan yang namanya orang-orang dari luar itu berdagang, salah satunya yaitu etnis Tionghoa atau orang Cina. Nah, lambat laun ketika mereka sudah berdagang, lambat laun mereka menikah dengan pribumi, maka menetap dan membuat sebuah komunitas atau pemukiman. Nah, jalur rempah sendiri itu bukan hanya tentang bagaimana sih lada itu dijual atau bagaimana sih tentang perdagangan saja, tetapi jalur rempah itu diartikan sebagai kejayaan untuk mengenang masa kesultanan terutama di Banten. Nah, kenapa sih harus ada lada atau rempah-rempah yang ibaratnya dispesialkan, bahkan dicari dan menjadi toponimi tersendiri? Karena kalau misalnya kita melihat lada atau rempah itu berasal dari kata spesies yang berarti dalam bahasa Persianya atau dalam bahasa Latinnya itu artinya dia itu hal-hal yang dikhususkan atau barang-barang yang dikhususkan. Tetapi bukan hanya lada saja, akan tetapi seperti mereka itu menjual keahlian, keterampilan, itu merupakan sejarah singkat jalur rempah yang kita bahas sekarang. Terus menyambung selanjutnya yaitu dari Pacinan tersebut, yang kedua ada Pakojan. Pakojan ini diambil dari bahasa Persia yang berarti kalau misalnya ibaratnya itu bahasa Inggris sir atau bapak. Nah, di sini tempat bermukim untuk orang-orang yang berasal dari Timur Tengah seperti Arab, Persia. Dan yang ketiga yaitu ada masyarakat Kebalen. Kebalen ini berasal dari kata Bali atau Balen, yaitu merupakan tempat tinggal untuk orang-orang yang berasal dari Bali. Nah, tidak lupa juga ada masyarakat Bugis juga. Di situ ada
Nah, yang kedua yaitu berdasarkan jenis kegiatan perdagangannya. Yang pertama yang saya sudah jelaskan tadi, adanya Kampung Pamarican, merupakan kegiatan yang berdagang untuk lada atau rempah-rempah saja. Yang kedua yaitu diperkenalkan adanya pasar, terus juga pelabuhan Karangantu dan pabean. Pabean itu berasal dari kata bea atau dikhususkan untuk jenis-jenis perdagangan untuk bea cukai. Nah, yang ketiga yaitu dari elit perdagangan atau bahasa singkatnya itu seperti bangsawan-bangsawan. Misalnya ada yang namanya keraton atau kedaton, terus karawigunaan dan kawangsun, juga kapurbuan. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari elit perdagangan. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya jalur rempah di Banten itu bukan hanya sekedar menganalisa tentang lada atau rempah saja, tetapi menganalisa tentang akulturasi budaya, juga toponomi dan lain sebagainya. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan sejarah, di sini saya juga harus ikut berkontribusi mencari wawasan yang lain tentang jalur rempah di Banten yang belum ditemukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.